Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah EDX Pro dari KZ. Kemarin kan sudah ada EDX yang rame banget. Sekarang mereka ngeluarin line up baru mereka. Gimana bunyinya? Langsung aja kita bahas ya. Music Lover, kalau Music Lover memang seorang yang mau coba memulai menggunakan IEM yang agak ya lumayan, bukan cuman IEM-IEM yang dibeli di counter ya mungkin 20.000, 30.000 yang seminggu rusak. Mungkin ada baiknya Music Lover coba pertimbangkan untuk mencoba line up dari KZ. Ya. Nah, untuk entry levelnya mereka yang kemarin nge-hype banget, rame banget itu ada EDX. Nah, kali ini mereka ngeluarin yang namanya EDX Pro. Kalau EDX harganya kisaran 100 ribuan, bahkan ada yang jual lebih murah di bawah 100 ribu. Nah, kalau yang EDX Pro ini, ya namanya juga Pro. Biasanya kan kalau produk-produk CIV ada Pro-nya pasti lebih mahal kan? Nah, sama. Harganya di kisaran 130-140 ribu ya, agak bervariasi. Nah, untuk spek lengkapnya seperti ini. Sensitivity-nya 112 dB, impedensinya 24 ohm, frekuensi responnya 10 Hz sampai 20.000 Hz, menggunakan jack 3,5 mm dan detachable, ya bisa dicabut berarti konektornya yang di atas, menggunakan 2 pin ukuran 0,75 mm tipe C. Panjang kabelnya sekitar 125 cm. Nah, untuk aksesorisnya Music Lover, satu pasang IEM EDX Pro tentunya, kiri dan kanan, kabel, 3 pasang tips ukuran SML, dan 1 kertas manualnya. Supaya Music Lover mungkin ada pembanding atau ada bayangan, gua akan mencoba membandingkan KZ EDX Pro ini dengan KZ EDX yang lama. Jadi baik itu build quality maupun fitting maupun sound quality-nya kita akan bandingkan keduanya. Nah, untuk build quality-nya Music Lover. Untuk build quality-nya yang sangat berbeda, EDX dengan EDX Pro, dari bawah juga udah beda. Ya, dari jack-nya. Kalau cover jack EDX itu bentuknya kayak agak kotak-kotak. Nah, kalau yang EDX Pro itu bentuknya agak bulat-bulat. Sama-sama gold plated, sama-sama L-shape, ya, sama-sama 4 pole karena ada mic-nya. Tapi memang covernya kerasa yang Pro itu benar lebih pro. Jadi lebih solid kerasanya dan lebih apa ya, lebih kelihatan lebih elegan. Nah, untuk kabelnya juga berbeda. Kalau yang EDX, kabelnya itu tipikal yang braided, standar KZ banget, yang hampir dipakai semua KZ. Sedangkan yang EDX Pro ini agak berbeda. Kayaknya KZ keluar dari patternnya mereka ya. Ini nggak di braid lagi tapi di sleeve, tapi sleeve-nya transparan. Jadi kita bisa lihat bagian dari kopernya itu di kabelnya benar-benar transparan kelihatan. Untuk splitternya bahannya plastik, sederhana banget, kayak cuman ada karet bening transparan aja dipasang gitu. Tapi menurut gua sih ini ya nggak masalah gitu. Yang penting kan bisa membagi kabel kiri dan kanannya dengan baik. Naik ke atas, mic-nya menggunakan mic yang hanya satu tombol dan sekaligus juga untuk remote-nya. Jadi kalau Music Lover mau play pause cukup pencet sekali, next pencet 2 kali, previous biasanya pencet 3 kali. Naik ke atas, nah ini yang agak berbeda. Konektornya. Kalau EDX itu menggunakan konektor yang tipe B. Ya, sama-sama 2 pin ukuran 0,75 tapi tipe B. Ya agak berbeda. Nah, sekarang yang EDX Pro ini tipe yang C. Jadi agak mirip sama kayak KZ-KZ yang lebih baru lah. Untuk shell-nya bentuknya masih sama, EDX maupun EDX Pro masih sama, tapi yang membedakan itu di bagian faceplate-nya. Kalau EDX, faceplate-nya itu ya rata aja gitu. Nah, untuk yang Pro memang mereka kasih upgrade sedikit. Jadi ada bagian bulat di tengahnya ini yang ngasih lihat logo KZ-nya, kemudian bahannya kayaknya seperti bahan apa ya? Aluminium. Jadi agak lebih menarik desainnya untuk yang EDX Pro ini. Overall, mungkin kalau yang EDX lama gue ngasih poin 7, mungkin ini gue bisa kasih poin 7,5. Jadi dari desain sama build quality kerasa ada upgrade memang di Pro. Untuk fittingnya Music Lover, karena masih bentuk yang sama shell-nya, jadi fittingnya juga kerasnya sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali.
minimal di kuping gua. Isolasinya tetap aman, ceilingnya juga aman, fittingnya juga nyaman di kuping gua, jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya, dua-duanya punya poin yang sama untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke mic-nya. Nah, mic-nya, Music Lover bisa dengarkan. Ini adalah rekaman mic dari IM KZ EDX. Rekaman mic dari IM KZ EDX. Ini adalah rekaman mic dari IM KZ EDX Pro. Rekaman mic dari IM KZ EDX Pro. Yang EDX lama kerasa kayak lebih flat gitu, lebih rata bunyi mic-nya. Jadi nggak ada yang menonjol di bagian vokalnya ataupun di bagian bassnya atau treble-nya. Sedangkan yang Pro ini di kuping gua kerasa mic-nya ini agak di-boost di bagian vokalnya. Jadi untuk mendengarkan suara vokal mungkin kalau kita terima telepon itu akan lebih clear, lebih jelas di EDX Pro. Kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Untuk sound quality-nya, Music Lover bisa lihat perbandingan frekuensi responnya. Gue bandingin EDX Pro, EDX lama sama yang standar gue benchmarknya DT200 dari AudioSense. Arah suara untuk EDX sama EDX Pro, overall sih menurut gue arahnya masih sama, ya V-shape. Music Lover juga bisa lihat di gambar frekuensinya cenderung agak mirip, ya, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Untuk bassnya, ini poin yang paling berbeda antara EDX sama EDX Pro. Untuk EDX Pro, bassnya itu lebih deep, lebih gede, lebih nampol, dan lebih punch. Yang gue juga notice, dia terasa lebih fokus bassnya untuk yang di Pro. Kalau yang EDX lama kerasa agak sedikit lebih melebar gitu bassnya. Untuk mid-nya kurang lebih sama lah ya. Mungkin gue ngerasain yang EDX Pro itu kerasa agak sedikit lebih mundur. Efeknya karena bassnya kan lebih gede. Otomatis kalau bassnya kerasa lebih gede, kita akan mendengarkan mid-nya akan kerasa lebih di belakang sedikit. Ya. Nah, untuk EDX yang lama, itu mid-nya kerasa lebih stand out memang. Ya, yang Pro kerasa lebih V-shape. Tapi menurut gue mungkin karena tadi bassnya yang lebih gede di EDX Pro. Untuk treble dan high-nya, Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya. Untuk EDX Pro terasa lebih tinggi sedikit di boost-nya untuk high-nya. Dan memang kerasanya EDX Pro juga lebih bright rasanya, lebih open dan lebih airy. Tapi memang agak sedikit lebih pedas dibanding EDX yang lama. Nah, untuk teknis suaranya nih Music Lover. Untuk teknis suaranya, gue pikir ini masih sekelas lah. Jadi, nggak terlalu banyak berbeda. Untuk resolusi suaranya, detail, clarity, gue pikir masih seimbang lah. Mungkin sedikit aja lebih baik yang Pro. Untuk soundstage-nya, dua-duanya cukup baik untuk kelasnya. Kurang lebih sama lah untuk soundstage-nya. Nah, untuk 3D imaging-nya. 3D imaging-nya gue ngerasa yang Pro kerasa itu lebih wide. Jadi kerasa lebih lega gitu untuk yang Pro. Tapi untuk height sama depth-nya kurang lebih sama lah. Untuk separasi instrumen, gue pikir keduanya bisa mempresentasikan suara dengan benar-benar kepisah-pisah. Ya, jadi oke untuk separasi instrumennya dua-duanya masih seimbang lah. Untuk noise floor-nya seimbang juga menurut gua, sama-sama aja, cukup black background. Untuk lagu-lagu yang cocok keduanya gue pikir juga masih sama, bisa cocok untuk all-rounder. Tapi memang untuk EDX Pro menurut gua pribadi nih, kayaknya lebih istimewa untuk mendengarkan lagu-lagu yang bassnya gede. Ya seperti EDM, seperti R&B, ataupun mungkin K-pop, itu kayaknya mungkin lebih cocok untuk yang EDX Pro. Kesimpulannya nih Music Lover, EDX Pro nih menurut gua memang ada upgrade, ada perbaikan dari EDX yang lama. Baik itu dari segi desain, build quality maupun suara. Ya, jadi ada sedikit peningkatan, tapi memang tidak jauh sekali. Untuk suaranya nih, tapi untuk fisiknya memang cukup signifikan menurut gua. Tapi ada satu hal yang mungkin Music Lover perlu pertimbangkan. Nah, KZ EDX ini yang lama, ini banyak teman-teman gua yang pakai untuk dijadikan monitor panggung.
Ya, jadi kalau misalnya ada musisi ataupun ada performer gitu ya, biasanya mungkin budgetnya nggak terlalu gede, mereka menggunakan EDX ini untuk jadi monitornya. Dan menurut gue juga memang masih oke, memang ada kolorasi tentu saja, tapi untuk kita jadiin monitor panggung itu kata gue sih masih oke, asal jangan dipakai untuk mixing atau mastering, memang itu perlu yang lebih proper. Tapi kalau monitor panggung, EDX ini masih oke. Ya masih ya aman lah untuk berbagai instrumen untuk monitor panggung. Tapi untuk KZ EDX Pro ini, gua rasa sih mungkin agak nggak cocok. Karena boost-nya itu di bagian bassnya agak kelewatan gitu, agak kelebihan. Mungkin cocok untuk musik lover yang mau pakai monitor bass atau drum, itu kayaknya masih cocok. Tapi mungkin kalau instrumen gesek, gitar, keyboard, EDX ini cocok untuk digunakan untuk berbagai instrumen. Tapi itu semuanya kan pendapat gua musik lover. Ya, bagusnya sih kalau bisa musik lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja deh hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!